Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, Pak. Baik, sehat, Pak. Oke, alhamdulillah ya. Baik, melanjutkan pertemuan sebelumnya, kita masuk ke pertemuan 1. Di sini sesuai dengan RPS, Anda akan belajar mengenai pengantar dari teknologi Internet of Things dan Wireless Sensor Network atau WSN. Ya. Untuk kehadiran, silakan konfirmasi ke WhatsApp ya, jika Anda berhalangan misalnya ada kendala di Anda mengakses internet gitu ya. Bisa ke saya atau ke ketua kelasnya disampaikan untuk izin. Oke, untuk penilaian nanti akan ada tugas berbentuk proposal. Silakan buat kelompok sebanyak 3 orang maksimal ya, supaya efektif kelompoknya gitu. Dari 30% lagi saya ambilkan dari nilai UAS atau ujian akhir semester. Kemudian 30% saya ambilkan dari nilai UTS tengah semester nanti. Kemudian 10% akan saya nilai dari kuis dan keaktifan. Untuk penilaian sendiri, standar penilaiannya sesuai dengan standar yang ada di Polinema, itu range nilainya seperti ini ya. Saya harap di mata kuliah ini tidak ada yang dapat nilai D atau bahkan E gitu ya. C pun jangan gitu ya. Saya harap bisa B atau A. Tugas-tugas nanti ada makalah, kemudian dari sedikit tentang pemrograman Python gitu ya, yang kita pakai sebagai bekal memahami terutama di simulasinya. Untuk agenda sendiri itu akan dibagi menjadi beberapa subbab ya. Pertama, nanti akan bahas mengenai sejarah dari Internet of Things. Kemudian sejarah dari Wireless Sensor Network. Kemudian definisi dari IoT sama WSN itu sendiri seperti apa. Selanjutnya, bagaimana IoT dan WSN bekerja. Kemudian contoh-contoh yang dari perangkat di sekitar kita yang sudah menerapkan teknologi Internet of Things. Selanjutnya, nanti akan dibahas juga mengenai kenapa sih Anda harus menempuh mata kuliah ini. Kenapa IoT itu begitu penting di era sekarang. Aplikasi dan implementasi IoT dan WSN nanti. Berikutnya adalah akan dibahas mengenai tantangan dari IoT. Kemudian kita bahas tentang keuntungan dan kerugiannya. Kemudian terakhir adalah referensi dari materi ini. Baik, kita masuk ke sejarah dari IoT sendiri. Istilah Internet of Things digunakan pertama kali tahun 1999 oleh Kevin Ashton. Secara resmi baru dinyatakan lahir itu di 2008. Nah, di 2011 Gartner baru mengambil atau memfokuskan topik khusus ya, terutama tentang Internet of Things sendiri di 2011. Nah, kita masuk ke teknologi Things-nya sendiri. Internet of Things. Nah, Things itu apa sih? Nah, Things itu sendiri merupakan satu hal komponen ya, atau yang kita sebut sebagai di sini adalah sistem peserta gitu ya, yang melakukan pertukaran informasi secara aktif gitu ya. Dia bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi antar mereka sendiri, antar device, dalam hal ini device gitu ya. Mereka bisa mensensing lingkungannya, kemudian dia bisa bertindak secara mandiri gitu ya, baik melalui real world atau dunia nyata, dalam hal ini secara fisik, kemudian bisa mempengaruhi prosesnya dengan menjalankan tindakan yang nyata ya. Jadi nanti akan ada aksi dan reaksi gitu ya. Dia merasakan sensor, misalnya sensor suhu ruangan ini terasa lebih panas, maka secara otomatis alat itu akan menyalakan pendingin ruangan. Definisi IoT sendiri, Internet of Things, itu merujuk ke entitas fisikal ya, maupun virtual. Ya, bisa dia bergerak dalam ruang dan waktu, tapi masih mampu teridentifikasi. Kalau fisik ya kayak alat device-nya. Kalau misalnya yang virtual, ya misalnya servernya, nanti kita bisa datanya itu disimpan
secara virtual kita bisa duplikasi lebih banyak. Kalau diakses banyak orang, datanya nggak nge-lag gitu ya. Internet of Things merupakan bagian dari diharapkan merupakan bagian dari masa depan. Kita bisa ditolong ya oleh teknologi ini ya, mengefisienkan kerja dari manusia, bukan mengganti total dari keterlibatan manusia, tapi membantu. Jadi macam-macam ya definisi dari IoT sendiri, tapi intinya adalah ada interkoneksi di sana. Seperti yang dijelaskan oleh Oracle, ya, dia menjelaskan bahwa jaringan objek fisik atau yang kita sebut sebagai things yang tertanam dengan sensor, kita integrasi ya dengan sensornya, ada perangkat lunak di situ, kemudian ada teknologi lain yang menghubungkan dengan cara mendorong si perangkat ini bisa melakukan pertukaran informasi secara otomatis ya, dengan menggunakan teknologi internet. Nah, Oracle sendiri mendefinisikan bagian-bagian dari komponen IT. Ada gateway, ya. Ini ada sensor, ada ATM, ada mobil, smartphone, ya, masuk device. Kemudian ada jaringan komunikasinya ya. Di situ ada bisnis dan operation support-nya yang menjaga operasi jaringan itu tetap berjalan. Ada jaminan untuk penggunaan atau jaminan keamanan ya. Selanjutnya di level infrastrukturnya ada manajemen ya, device manajemennya. Kemudian di layanan, sisi layanan ada event processing, ada integrasi, ada fungsi keamanan, ada identifikasi manajemen yang mengidentifikasi perangkat mana saja yang masuk ke server. Kemudian ada user interface ya. Kalau Anda mengakses web itu termasuk salah satu user interface. Kemudian data yang dari device yang dikirimkan ini tidak akan mempunyai nilai apapun kalau di situ tidak ada analytics ya. Maka di sini diterapkan big data dan analisa ya. Oke, dari Pramukantoro sendiri dari Indonesia ya, Internet of Things didefinisikan sebagai kumpulan perangkat yang terhubung ke perangkat lain pada jaringan internet. Ya. Jadi itu tadi definisi-definisi dari Internet of Things. Sampai sini dulu, ada yang ditanyakan? Silakan. Ada pertanyaan dari Mas Adam, silakan. Iya Pak, saya Adam, nomor absen 3 ingin bertanya, apakah kalau yang kita lihat sekarang itu penggunaan peduli lindungi itu termasuk dari penerapan IoT ya Pak? Itu saja pertanyaan saya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagus sekali ya, karena sudah capture kondisi di sekitar, yaitu di sini adalah peduli lindungi. Nah, peduli lindungi itu sebenarnya bisa juga kita kategorikan sebagai Internet of Things, bisa juga tidak begitu ya. Kenapa seperti itu? Karena unsur dari things sendiri sebenarnya dia butuh kumpulan perangkat. Ya. Butuh kumpulan perangkat. Sementara ada yang sifatnya mengharuskan dia real time. Kemudian ada definisi sendiri yang mungkin hanya dipakai ketika dilakukan saat membutuhkan saja. Nah, awal-awal peduli lindungi itu kan fiturnya cuma ngecek ini ya, data yang kita harusnya mendapatkan sebagai hak kita itu sudah digunakan apa belum gitu ya. Awalnya seperti itu. Terus sekarang berkembang ketika Anda masuk ke satu tempat yang harus digunakan scan QR code itu untuk memastikan status Anda boleh masuk apa enggak, karena dilihat dicocokkan dengan ini apa, data vaksin gitu ya. Nah, untuk level seperti ini bisa jadi itu merupakan bagian dari Internet of Things jika device-nya itu secara langsung bisa menghubungkan antar device tadi gitu. Ketika
sudah melibatkan device, ya, entah itu sensor, dalam hal ini mungkin tadi adalah yang paling sederhana mungkin QR code, itu bisa dijadikan kategori meskipun kecil ya. Begitu, Mas Adam. Baik Pak, terima kasih. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak, saya lanjutkan ya ke berikutnya. Nah, di sini WSN itu di mananya sih gitu ya? WSN itu ada di sini, ada di bagian bawah sini. WSN itu selama device itu berkomunikasi satu sama lain dengan device lainnya tanpa terhubung ke internet, maka dia disebut sebagai wireless sensor network. Tetapi ketika dia menggunakan arsitektur internet, baru di sini secara keseluruhan ini yang disebut sebagai Internet of Things. Oke, sampai sini paham ya gimana letak WSN dalam arsitektur IoT. Nah, di web service sendiri dipakai untuk data ya. World Web Consortium atau kita kenal sebagai W3C itu didefinisikan web service sendiri sebagai perangkat lunak yang mendukung interaksi dari mesin ke mesin ya. Jadi nanti pertukaran informasi kan sudah antar device. Nah, prosesnya nanti ada namanya SDL ya. Protokol yang digunakan, dia menggunakan SOAP, Simple Object Access Protocol. Biasanya memanfaatkan HTTP dengan teknologi XML. Oke, masuk ke solusi dari IoT sendiri. Ya, sekali lagi di situ tadi ada sensor, ya, sensor, kemudian ada gateway, di mana data-data dari sensor dikumpulkan. Kemudian di sini kalau Anda bisa lihat, model alatnya sudah plug and play ya, nggak butuh lagi kalau kita bikin satu sistem, ya sudah sistem itu sendiri gitu. Kalau kita butuh tambahan fitur, kita harus bikin sistem yang baru, tidak. Nanti konsepnya itu ya kalau butuh fitur baru ya tinggal nambahkan modul saja yang tinggal plug and play, nggak perlu lagi kita bikin hardware lagi dari nol lagi gitu. Kemudian di gateway-nya kita nanti butuh filterisasi data ya, karena tidak semua data akan dikirimkan, karena hanya data-data yang kita butuhkan saja, jangan sampai server itu terbanjiri oleh data-data yang sebenarnya tidak kita gunakan. Ada filter dulu, baru dikirim. Konektivitas menggunakan media telekomunikasi, aksesnya apa saja gitu ya, radio, fiber optik atau yang lain. Ini yang bertujuan, misalnya kalau dipakai sudah orientasinya ke cloud sekarang ya. Kemudian di sini dikirimkan ke cloud, dari cloud kita bisa analisa data yang masuk itu apa saja. Nah, di level arus lalu lintas data seperti ini. Di level atau contoh misalnya kendaraan transportasi, ya, dia mengirimkan GPS lokasinya ada di mana. Kemudian nanti dalam skala bisnisnya, mungkin kalau misalnya sebulan ini trafficnya meningkat karena ada promo apa gitu. Terus biasanya kan dia diinfokan mungkin bulan depan trafficnya akan meningkat lagi karena promonya dinaikkan lagi. Maka dalam level bisnis dia sudah bisa memperkirakan saya butuh tambahan armada lagi apa enggak nih untuk mengantisipasi lonjakan permintaan ke depan. Nah, semua bisa dianalisa untuk menghasilkan suatu keputusan yang menghasilkan manfaat bagi manusia lagi gitu ya. Cara kerja seperti tadi ya, misalnya dari sensor akan mensensing misalnya minyaknya itu dalam BBM-nya misalnya ada kecurangan gitu ya, tiba-tiba kok terjadi penurunan level volume yang secara drastis, itu kan bisa dianalisa sama pemiliknya. Ada apa ini? Ada kebocoran yang tidak sengaja atau sengaja. Gitu. Itu semua kita bisa pantau dengan jadi si sensor ini akan mengirimkan data melalui jaringan akses telekomunikasi, entah itu menggunakan wireless, menggunakan seluler, menggunakan satelit. Kemudian ada pemrosesannya, dari pemrosesan dilakukan keputusan. Pemrosesan nanti akan macam-macam ya. Kalau Anda nanti belajar mata kuliah artificial intelligence sampai deep learning, akan ada pengambilan keputusan sehingga terjadi kecurangan gitu misalnya saja. Jadi si pemilik bisa langsung dapat akses real time, tidak menunggu kendaraan itu sampai di tempatnya. Nah, ini contoh sederhana ya, IoT terdiri dari microcontroller dan network interface ya. Bisa menggunakan Node MCU, bisa menggunakan Raspberry ya.
atau Arduino. Oke, arsitektur teknologinya sendiri ada level hardware-nya, ya, ada sensor berarti yang mensensing ya, yang mencatat perubahan ada di lingkungan. Kemudian ada aktuator, berarti dia yang melakukan sesuatu ke lingkungan. Ada modul komunikasi, saya mau mengirimkan data menggunakan teknologi apa, WiFi, wireless atau seluler, menggunakan SIM card gitu ya. Prosesornya saya pakai ARM atau apa. Sistem operasinya, misalnya kalau di Raspberry ya Raspbian, ataupun hardware yang lain. Di sisi hardware-nya. Kemudian sisi level komunikasinya, apakah saya menggunakan komunikasi jarak dekat atau jarak jauh. Kemudian yang butuh bandwidth yang besar atau bandwidth sedikit. Karena ketika Anda merancang satu sistem IoT, misalnya antara kebutuhan Anda menggunakan CCTV dengan cuma sensor suhu, itu akan beda kebutuhan bandwidth-nya ya. Kira-kira lebih besar mana bandwidth-nya antara sensor traffic jalanan dengan sensor suhu di ruangan? Ada yang bisa menjawab? Oke, baik, silakan Saudara Elvira untuk menjawab mana yang bandwidth-nya lebih besar antara sensor di jalan raya yang mengcapture traffic dengan sensor suhu yang ada di ruangan kelas misalnya. Silakan. Ya, baik Pak. Izin menjawab. Jadi kalau menurut saya mungkin bandwidth-nya yang lebih besar itu sensor kamera yang di luar daripada sensor suhu, karena sensor kamera ini kan mengcapture banyak atau membutuhkan data yang lebih banyak, jadi mungkin bandwidth-nya juga lebih banyak. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Ya, benar ya. Jadi kalau Anda belajar tentang pengolahan citra atau Anda misalnya ngambil foto di WhatsApp, pasti ngirimnya sudah lebih dari, kalau misalnya hasil foto yang raw yang Anda kirimkan tanpa mengalami kompresi di WhatsApp, itu ukurannya lebih dari 1 mega kan ya, misalnya 2 atau 3 megaan. Tapi ketika Anda kirimkan di WhatsApp, dia sudah ada kompresi, gambarnya sudah dikompresi pakai algoritma tertentu sehingga lebih kecil ukurannya. Tapi lebih kecil pun masih lebih kecil dari teks. Jadi format image atau gambar itu masih lebih kecil ukuran teks dibandingkan dengan image. Nah, kenapa nanti kalau Anda kirim gambar di WhatsApp itu kalau Anda cetak itu kan pecah gitu. Namun itu masih dibandingkan dengan yang sensor suhu yang cuma mengirimkan teks itu masih jauh lebih kecil. Maka logikanya traffic itu akan membutuhkan bandwidth lebih besar. Oke, terima kasih. Berikutnya di industri 4.0, 1.0 itu mechanical ya, semua dikerjakan mekanik. Industri 2.0 sudah proses massal ya, menggunakan elektrik. Kemudian industri 3.0 sudah mulai menggunakan bantuan dari komputer. Nah, dari 4.0 sudah melibatkan internet. Jadi orang mengontrol perusahaan, nggak harus datang ke perusahaan itu, cukup di remote dari jarak jauh. Ya. Oke, ini contoh dari implementasi Internet of Things di perairan ya. Nah, pemerintah punya andil besar dalam mengolah atau menjamin ketersediaan dari air. Di sini nanti air misalnya kita pasangkan sensor ya, bisa menggunakan dalam upaya konservasi untuk mendapatkan wawasan dalam mengefisiensikan atau memberikan manfaat di sekitarnya. Jadi ada peran pemerintah, ada peran peneliti di situ, kemudian ada industri juga. Nah, di sini data-data di sumber, ya sumber itu kita pakai real time untuk menentukan berapa sih potensi volume air yang ada di atas gitu. Misalnya curah hujan. Nah, itu kita pasangkan sensor misalnya di waduk, ya. Kita bisa memberikan nilai informasi ke server gitu. Kemudian air yang ditampung bisa kita olah, misalnya dibersihkan, disterilkan dulu gitu. Baru didistribusikan ke pemukiman. Nah, semua kita bisa pantau di situ ya.
misalnya volume airnya berapa, misalkan ada keluhan kok di area sini debit airnya sangat kecil gitu. Nah, dengan teknologi yang IoT yang diterapkan itu akan membantu untuk pelayanan ke masyarakat lebih cepat gitu. Jadi nggak butuh laporan dulu baru petugasnya bertindak, tapi secara interaktif ada warning system supaya si petugasnya itu langsung menuju tanpa harus menunggu laporan terlebih dahulu. Kemudian dari sisi lingkungan, ya kita bisa melihat sensing berapa sih ada hewan yang ada di sana, kita bisa pasangkan apakah dikalungkan sensor gitu ya, kita bisa deteksi lokasinya, posisinya ada di mana, kesehatannya seperti apa, kita bisa pantau. Nah, semua saling terhubung hingga sampai ke pemanfaatan dan jadi pembangkit. Ya, bisa di waduk dengan curah hujan tertentu, pasokan suplainya itu misalnya sedang berkurang, jadi dia bisa menghimbau ke masyarakat untuk lebih hemat lagi dalam menggunakan sumber daya listriknya. Jadi semua terintegrasi, ya, sistemnya itu terintegrasi jadi satu untuk kita bisa mendapatkan informasi tanpa harus kalau sekarang kan mungkin masih dalam arah ke sana ya, belum ada sistem yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat jadi satu sistem satu pintu yang untuk mendapatkan informasi secara keseluruhan tentang status air. Mungkin di masa yang Anda nanti bisa jadi ini sudah bisa diimplementasikan. Fungsi dari kepala daerahnya nanti dia bisa memanfaatkan informasi itu dalam rangka membentuk satu kebijakan. Dalam pekerjaannya seperti tadi ya, dia acting juga tidak dari request masyarakatnya, tapi sudah ke report dari sistemnya. Ya, dia sudah langsung bekerja dari sana. Dan warga secara aktif dia bisa berkolaborasi. Misalnya nanti sistem otomatisnya nggak jalan, dia bisa lakukan dari smartphone-nya, dia bisa foto, mengirimkan ke server, sehingga si pemangku kebijakannya akan mendapatkan informasi lebih cepat. Sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan? Baik, Elvira, silakan. Baik, Pak. Izin bertanya. Tadi di awal Pak Wilda dan tadi Adam juga sempat menyinggung mengenai data real time. Nah, data real time itu kan didapat dengan adanya koneksi gitu ya, Pak. Semisal semisal mau mengimplementasikan IoT di desa, di mana kondisi koneksinya itu juga belum bagus. Terus kita itu kan juga butuh data real time, itu bagaimana gitu Pak implementasinya? Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus. Kalau di lingkungan yang resource-nya itu terbatas, itu bagaimana gitu ya, mewujudkan satu Internet of Things. Oke, jadi sekarang teknologi sudah berkembang. Jangkauan pancar itu sudah bervariasi ya. Mulai dari yang paling kecil, Bluetooth paling jangkauan cuma beberapa meter. Nanti ada NB-IoT yang menggunakan layanan GSM. Kemudian ada teknologi namanya LoRa, long distance radio access, itu bisa sampai beberapa kilo, gitu ya. Ada 6 low personal access network. Jadi ada pilihan teknologi yang kita bisa pakai untuk misalnya kita pasang gateway di lokasi yang jaringan internetnya itu tersedia. Jadi tidak harus di mana titik sensornya itu ada akses internet, tapi kita bisa lempar dulu ke misalnya kayak tadi. Nah, ini misalnya kita pasang sensor di sini, ya. Di sini jaringan internetnya nggak ada nih. Nah, saya harus ke bagaimana? Nah, Anda kirimkan dulu dari sensor itu, misalnya pakai yang mulai tren itu menggunakan teknologi LoRa, gitu ya. LoRa itu mengirimkan dulu ke gateway-nya, atau kita pasang menggunakan BSN dulu ya, dari device satu ngirimkan ke device berikutnya sampai ke destination, ya, di mana destination-nya ini area yang tercover internet. Ya. Nah, bayangkan kalau misalnya di sini pakai LoRa dengan beberapa kilo, berarti kan sudah radiusnya sudah berkilo-kilo gitu ya. Ya, harapannya untuk menuju lokasi yang sudah masuk akses internet,
Minimal kalau kita kan nggak harus internet itu fiber optik kan nggak harus kayak misalnya sudah ada jaringan seluler, jaringan GSM seluler yang bisa memfasilitasi untuk kita terhubung ke internet, itu kan sudah mencukupi juga. Ya, jadi nanti ada pilihan teknologi aksesnya yang kita bisa pilih untuk mengatasi persoalan bagaimana si konsep real time ini tetap bisa diwujudkan. Begitu, Elvira? Apakah jelas? Sudah cukup jelas, Pak. Terima kasih. Oke. Baik, kita istirahat dulu. 10 menit ya, Anda bisa minum dulu mungkin. Nanti kita bergabung lagi di Zoom untuk melanjutkan subbahasan berikutnya ya, tadi implementasi dari Adi. Oke, kita break dulu. Silakan, saya tutup ya.